Empat pinjol besar ini ternyata ada DC lapangan yang nagih ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kali ini yang akan kita bahas adalah deretan pinjaman online legal yang ada DC lapangan nagih ke rumah. Ini berdasarkan pengalaman saya ketika didatangi DC lapangan. Dan buat teman-teman yang penasaran, kalian boleh simak video ini sampai habis. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya buat teman-teman semuanya. Dan jika menurut kalian video yang saya sampaikan ini bermanfaat, kalian boleh share ke teman-teman kalian, boleh share ke kawan-kawan kalian, atau dibagikan ke semua media sosial kalian. Mudah-mudahan menjadi motivasi dan tidak takut lagi ketika didatangi DC lapangan. Oke, yang pertama, pinjol yang ada DC lapangannya pastinya adalah Aku Laku. Aku Laku merupakan perusahaan pinjol besar dan sudah berdiri dari tahun 2014 dan sudah lama, dan saya juga pernah menggunakan Aku Laku sudah lama dari beberapa tahun yang lalu. Dan faktanya ketika kita telat bayar di Aku Laku itu didatangi DC lapangan, dan DC lapangan Aku Laku itu ketika datang tidak pernah memberitahukan dulu, tidak pernah ngasih tahu dulu, tiba-tiba sudah ada di depan rumah. Dan kalau kalian kebetulan sedang ada di rumah dan DC lapangan dari Aku Laku tersebut datang, temui saja dan tidak usah memperlihatkan rasa takut, karena pada faktanya DC lapangan datang ke rumah itu tidak semuanya arogan, tidak semuanya kasar. Justru waktu itu DC lapangan Aku Laku yang datang ke rumah itu, dia datang dengan sopan, dengan cara-cara yang baik. Dan sebelum kalian berbicara lebih jauh tentang utang piutang yang ada di Aku Laku tersebut, kalian tanyakan dulu kelengkapan surat-surat penagihan dari debt collector lapangan Aku Laku tersebut, dari mulai KTP-nya, ID card-nya, surat tugas penagihan, sertifikat penagihan, dan tanyakan juga surat kuasa penagihan kalau DC pinjol Aku Laku tersebut dari pihak ketiga. Oke, yang kedua adalah pinjol besar yang ada DC lapangannya, yaitu Home Credit Indonesia atau lebih dikenal dengan HCI atau Home Credit. Nah, buat teman-teman yang mungkin pernah kredit barang elektronik ataupun perabotan rumah tangga di Home Credit, waspada dan tetap hati-hati. Ketika Anda telat bayar di Home Credit, pasti didatangi DC lapangan. Ini pasti, karena ya berdasarkan pengalaman saya juga, saya pernah didatangi DC lapangan Home Credit dan datang ke rumah dengan cara yang sebenarnya menurut saya itu tidak arogan, justru ya hanya menanyakan perihal utang yang belum dibayarkan. Nah, itulah Home Credit Indonesia, ada DC lapangannya. Ya, lalu yang ketiga, pinjol besar yang katanya ada DC lapangannya, yaitu adalah Kredit Pintar. Nah, ini saya belum pernah didatangi DC Kredit Pintar, walaupun katanya ketika ada nasabah yang telat bayar di Kredit Pintar itu didatangi DC lapangan. Saya belum pernah didatangi, tapi kalau kalian yang pernah didatangi DC Kredit Pintar, tuliskan di kolom komentar, karena mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain. Dan jika kalian memang tiba-tiba didatangi DC Kredit Pintar, tidak usah panik, santai saja kok, mereka juga manusia, mereka adalah tukang tagih, mereka menjalankan tugas dari perusahaannya. Kalau misalkan mereka datang dengan cara-cara baik, hadapi dengan cara-cara baik. Kalau mereka datang dengan cara-cara yang tidak sopan, jangan dilayani, udah disuruh pulang aja. Buat apa melayani orang yang tidak sopan, nanti Anda ke bawah stres sendiri. Itulah ketika kalian didatangi DC lapangan, nggak usah panik ya. Lalu selanjutnya, pinjol besar yang katanya ada DC lapangannya itu Indodana. Nah, Indodana juga diberitakan katanya ada DC lapangannya, tapi saya belum pernah didatangi DC lapangan Indodana. Dan buat teman-teman yang mungkin pernah didatangi DC lapangan Indodana, tuliskan di kolom komentar. Dan kalian harus hati-hati, banyak orang yang berkomentar di video saya itu adalah DC pinjol yang selalu menakut-nakuti. Pernah didatangi DC lapangan 5 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali. Itu adalah DC pinjol untuk menakut-nakuti nasabahnya. Lalu selanjutnya, pinjol besar yang ada DC lapangannya tentunya adalah Kredipo. Nah, ini pengalaman ketika ada kawan saya yang didatangi DC Kredipo itu telat bayar sudah 3 bulan. DC Kredipo itu datang 2 orang. Pertama datang menanyakan tagihan yang belum dibayarkan karena di rumahnya teman saya itu tidak ada dan ada orang tuanya. Orang tuanya menyampaikan bahwa anaknya tersebut tidak ada di rumah, dan si DC pinjol Kredipo tersebut katanya akan datang lagi 4 hari kemudian. Ternyata betul, 4 hari kemudian si DC lapangan Kredipo tersebut datang lagi karena orangnya tidak ada dan hanya dihadapi oleh orang tuanya. Akhirnya DC lapangan Kredipo tersebut menyampaikan bahwa kalau misalkan nanti ketemu dengan nasabah tersebut, suruh untuk melakukan pembayaran dan suruh untuk datang ke bank yang sudah ditunjuk oleh Kredipo.
Itu katanya tidak ada yang kasar-kasar, tidak ada yang arogan, itu hanyalah semacam penagihan biasa yang dilakukan oleh DC Lapangan Kredipo. Walaupun diberitakan banyak sekali DC lapangan pinjol yang bersikap kasar, bersikap arogan, itu karena mereka di tingkat kesetresan yang paling tinggi karena terus-terusan setiap harinya dikejar target, setiap harinya dimaki-maki oleh bosnya untuk segera melakukan penagihan dengan cara apapun agar nasabahnya melakukan pembayaran. Jadi kalau ada DC yang stres, yang pusing, yang kayak arogan dan sebagainya, jangan pernah dilayani. Abadikan, rekam semua tingkah laku atau perilaku dari DC lapangan tersebut untuk dijadikan bukti dan tidak perlu Anda viralkan. Disimpan saja bukti-buktinya, oke? Oke, itu adalah deretan pinjol besar yang ada DC lapangannya, dan pengalaman saya dulu didatangi DC lapangan Aku Laku itu ternyata baik-baik saja, tidak ada yang kasar, tidak ada yang arogan. Dan buat teman-teman juga yang mungkin saat ini sedang melihat ada DC lapangan Aku Laku yang kasar, yang arogan, yang ngamuk-ngamuk, tidak usah terprovokasi. Mungkin itu videonya video tahun 2018 atau tahun 2017 yang mana saat itu aturan-aturan OJK belum seketat sekarang. Walaupun aturan OJK dibuat seketat apapun, tetap saja perusahaan pinjol ada yang masih tidak mentaati, seperti aturan OJK yang mana salah satu nasabah pinjol itu hanya boleh meminjam maksimal di 3 aplikasi pinjol legal. Tapi pada faktanya di bulan September kemarin masih ada nasabah yang dicairkan sampai 10 aplikasi pinjol legal. Itu fakta di lapangan terjadi. Saya sudah menemui 2-3 orang yang bisa meminjam uang di 10 aplikasi pinjol legal. Sementara aturan OJK, satu nasabah pinjol hanya boleh maksimal meminjam di 3 aplikasi pinjol saja. Berarti semua aturan OJK tersebut hanya formalitas. Pada faktanya pinjaman online tidak semua mentaatinya, justru mereka masih melanggar. Bahkan mungkin saja nanti ke depannya ada yang masih menerapkan bunga yang tinggi, ada yang masih menerapkan periode pembayaran yang singkat, ada yang periode pembayaran 7 hari, 14 hari, 30 hari. Seperti bulan September kemarin masih ada pinjol legal yang menerapkan periode pembayaran per 14 hari sekali. Dan itu akan berpotensi nasabahnya terjerat utang yang lebih besar dan mungkin bisa melakukan gali lubang tutup lubang. Itu ya info buat teman-teman semuanya bahwa pinjol besar yang ada DC lapangannya itu tidak semenakutkan yang kalian kira. Jadi jangan bertanya lagi apakah ada DC lapangan atau tidak. Kalaupun ada DC lapangan, hadapi saja kalau kalian ada di rumah. Tapi kalau kalian memang kebetulan sedang tidak ada di rumah, ya sudah. Apa boleh buat, tidak usah dihadapi, tidak usah dibikin kepanikan, dan sampaikan pada orang-orang yang ada di rumah. Kalau ada DC lapangan yang datang, sampaikan bahwa kalian itu tidak ada di rumah, ada di mana, disampaikan saja, nggak apa-apa. Nanti si DC pinjol mungkin menemui kalian, dan aturan penagihan hanya boleh dilakukan ke alamat sesuai dengan data-data yang ada di KTP yang dicantumkan ketika melakukan peminjaman uang di pinjaman online tersebut. Oke ya, itu info buat teman-teman semuanya. Beberapa pinjol besar yang ada DC lapangan yang datang ke rumah, dan faktanya mereka yang didatangi DC lapangan itu sampai saat ini masih baik-baik saja. Seperti saya didatangi DC lapangan Aku Laku, sampai saat ini saya masih hidup. Saya masih bisa berbicara walaupun sudah ada oknum DC pinjol yang menyebarkan berita bahwa saya ini sudah meninggal dunia, tapi sampai saat ini saya masih bisa ngomong di sini, masih bisa berbagi pengalaman, masih bisa memotivasi buat teman-teman semuanya bahwa gagal bayar di pinjaman online itu bukanlah akhir dari hidup kalian. Itu adalah awal untuk memperbaiki hidup kalian, awal untuk memasuki pintu kesuksesan di hidup kalian. Jadi gagal bayar di pinjol itu adalah pintu menuju kesuksesan dan kebahagiaan hidup kalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman yang saat ini masih cemas, masih panik, masih takut didatangi DC lapangan, lebih takutlah sama Allah. Segera Anda perbaiki hidup Anda, segera Anda hijrah, jangan terus-terusan membiasakan diri untuk hidup dalam riba pinjaman online, karena pada faktanya orang-orang yang selalu membiasakan diri untuk memakai uang riba di pinjaman online endingnya pasti gagal bayar. Sekuat apapun membayar utang pinjol, sekuat apapun merawat pinjol, sebanyak apapun harta bendanya, jika terus-terusan sampai terjebak kali lubang tutup lubang di pinjaman online, endingnya pasti gagal bayar dan kehancuran akan menghampiri orang tersebut. Dan yang pasti kalian harus tetap semangat perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.